Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'abatatu ma'abatatu. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman abihi wa bi'ulumi wa bi'umri ini amin. Allah radiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dihadirkan dengan nikmat iman dan Islam, taufik hidayah, kemampuan untuk menyembah kepadanya, mendatangi rumahnya, menjauhkan panggilannya. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, idza kana fi sihatin wal imanin anta wa maliku dunya sawa. Kata Nabi, kalau di pagi hari kamu masih beriman, masih Islam, masih mendapatkan hidayah dari Allah, maka sungguh dunia ini gak bisa menawar harganya. Kalau pagi hari kamu dapati dirimu beriman, tunduk kepada Allah, maka dunia dan isinya gak ada harganya. Akan tetapi kalau kau dapati pagi hari kamu sudah naudzubillah musyrik, sudah menantang Allah, tidak menjadi panggilannya, maka dunia dan isinya juga tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena itulah kita mesti bersyukur. Kalau ada panggilan kebaikan, berarti bukan panggilan kebaikan itu hebatnya kita, tapi Allah pengen kita sujud. Dan hari ini Allah pengen kita sujud, Allah pengen kita ngaji bersama, Allah pengen kita menguak ilmu-ilmunya, kan gitu. Itu nanti kalau ketentuan hari ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ketentuan hari ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Habibuddin kajian tanggal sekian sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam bentuk keimanan dan ketaatan wajib kita syukuri. Maka seorang penjaga mengatakan, saya tidak mau sembuh dari sakit. Ya Rabb, berikan saya rasa sakit sesakit-sakitnya. Lu kaget muridnya. Allahumma amridni bimaradhin syadid. Ya Allah, kasih saya sakit, ya gagal ginjal, jantung lah, yang berat-berat. Ditanya sama muridnya, kenapa wahai imam? Engkau pengen kita sakit? Karena di saat sakitnya saya ingat Allah. Dan saya ikhlas mengingat Allah saat saya sakit. Lihat orang yang di UGD, coba cara dia menyebut Allah kayak gimana? Ya Allah, penuh kepasrahan, penuh ketakutan, penuh pengambangan, kelemahan. Ya Allah, ya Allah. Lain sama bapak-bapak yang punya duit 5 miliar hari ini. Beda cara nyebut ya Allahnya. Mungkin barangkali orang yang punya semua rezeki gak bisa nyebut nama Allah. Kenapa? Lalai dan lupa dengan nikmat sehat. Masya Allah. Karena itulah penting bagi kita untuk bersyukur atas nikmat Allah. Nah, di hadapan saya kita berapa kita tentang udhiyah. Sebelum masalah udhiyah atau sembelihan dan apa yang menjadi hubungan antara sembelihan dengan keimanan, saya mau bercerita secara ringkas yang semalam saya baca. Jadi Nabi Ibrahim diutus malaikat kepadanya. Untuk apa? Untuk sekedar menagih janjinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu beliau ditagih janjinya, ufi binazri, Ibrahim, tunaikan janjimu. Loh, janji apa ya? Biasa manusia lupa. Dahulu Ibrahim pernah menyembelih 300 ekor unta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terkagum-kagum, wah hebat Ibrahim, 300 ekor unta. Kalau satu ekor unta katakan 40 juta rupiah, sudah berapa miliar Pak? Ya sekitar itulah, 1,2 miliar ya, atau lebih. Itu Ibrahim. Apa omongannya nih? Jangankan 300 ekor unta, 1000 unta, anak kalau saya punya
punya, nah itu tuh. Kalau saya punya anak dan Allah minta, saya kurbankan. Ini namanya janji politik. Jangankan jalanan, kalau saya jadi nanti musola Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas, saya bikinin lift buat naik tangga lantai 2. Ternyata musola masjidnya cuma 1 lantai. Ya, janji politik tuh. Dulu Nabi Ibrahim juga begitu. Sebagai manusia biasa wajar, itu bentuk sukacita sebetulnya, bukan janji palsu. 300 ekor unta lengkap, gede-gede, nggak sombong. Kita udah sapi atu kecil lagi, sombong lagi, ya. Udah sapi atu kecil, sombong lagi. Ini 300 ekor unta, nggak sombong. Nah, begitu punya Ibrahim, punya anak Ismail. Ismail ini pernikahan kedua. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah 40 tahun gak punya anak. Bukan 5 tahun, bukan 7 tahun, 40 tahun lebih bersabarnya Nabi Ibrahim. Kemudian diperintahkan oleh Allah menikahi Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Hajar ini pembantunya Maula. Sehingga Siti Sarah mengizinkan kepada Siti Hajar, tapi disuruh hijrah di wadin ghairi dzar', di sebuah daerah yang kering kerontak. Itulah Makkatul Mukarramah untuk menempati tempatnya Adam. Jadi berangkat dari Palestina menuju ke Makkatul Mukarramah. Kemudian lahirlah Nabi Ismail. Nah begitu lahir lagi cakep-cakepnya, lagi resep-resepnya sama anak nih, langsung turun malaikat. Ya Ibrahim mufi binadrik, wahai Ibrahim tunaikan janjimu. Inilah hukum nazar. Jadi nazar itu janji bukan dari syariat Nabi Muhammad, tapi dari syariat sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tinggal meneruskan. Nazar, hati-hati ya Pak, nazar. Nazar harus dibayar Pak, wajib. Dan tatkala kita bayar, kita mendapatkan keberkahan. Tatkala kita nggak bayar, nanti di akhirat ditagih oleh Allah. Ya, saya tak harus minimal tentang nazar nih, tentang nazar. Saya sekali-kalinya merasakan dan udah nggak mau lagi, udah nggak mau lagi. Maksudnya udah nggak mau lagi. Kalau nggak penting-penting banget jangan nazar. Nazar itu kan sebetulnya orang pelit, orang pelit. Jadi kira-kira 2023 saya salah ngomong Pak di televisi di Islam itu Indah. Bukan salah ngomong sebetulnya, hukumnya kekerasan. Saya bilang ulang tahun gak boleh pakai lilin. Sementara host saya Bang Suari Septian sama Kak Caca itu kemarin bikin acara di RCTI pakai lilin. Jadi kurang lebih 24.000 netizen yang pada komen bilang, Ustaz nggak salah tuh nggak pakai lilin, kan hostnya pada pakai lilin. Memang repot Pak, kalau di TV itu repot, kita mau bilang mesti ngikutin produser. Saya dipanggil saya, Ustaz tentang masalah lilin. Bahkan Pak CT Khairul Tanjung yang punya transport itu pakai lilin gitu. Saya katakan kuenya boleh, lilinnya jangan, itu kayak Nasrani ya, mengikuti Nasrani. Lihat aja, mohon maaf, di gereja-gereja adanya apa? Lilin kan. Dan Zoroaster Majusi itu menyebar lilin. Jadi make a wish bikin permohonan di depan lilin, yaitu di depan api. Coba lihat tuh anak-anak sekarang, gaya-gaya anak-anak milenial ya, dibawa lilin. Neneknya ulang tahun nih, disuruh make a wish, bikin permohonan di depan lilin. Itu kan sebetulnya akidah. Nanti neneknya bikin permohonan, yang kurang cuma satu, tangannya gak begini nih. Kalau tangannya begini aja jadi selesai, murtad. Padahal di depan lilin tuh. Nah itu saya utarakan. Tiba-tiba saya dipanggil, akhirnya kena beda tayangan itu karena ternyata hampir seluruh 100% artis pakai lilin semua. Ya sudah, saya hanya mengeluarkan hukumnya saja. Nah saya bernazar, ya Allah, kan ini tentang masalah hukum. Kalau saya benar, maka saya bernazar. Kalau saya benar, saya bernazar saya akan begini. Sedekah lah gitu ya. Untuk ini, bagi miskin, untuk ini, dan sekalian ada santunan sama keluarga juga.
nggak diperpanjang kontrak saya di Islam itu indah di Tasrifi. Oke, pagi nazar, besok ditelepon sama Islam itu indah. Ustaz besok tayang live ya, coba. Ya Allah, pas saya hitung-hitung, Masya Allah, gedean bayar nazarnya, amplopnya, hari itu kontan dibayar oleh Allah. Nah hari itu juga harus kita bayar beberapa sodako yang udah kita tulis, beberapa yatim, beberapa janda, doa yang kita ditulis. Dan alhamdulillah nominalnya waktu itu tembus 25 juta rupiah. Ya, amplopnya 2 juta, sedekahnya 25 juta. Demi apa? Demi itu. Demi maksudnya saya mau tanya sama umat, punya keyakinan dia terhadap nazar. Hati-hati, nah nazar kalau nggak dijalanin nanti ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi nazar pernah saya rasakan dan saya nggak mau lagi. Kenapa nggak mau lagi? Satu, nazar memang terkesan pelit. Kita baru begini kalau begini kan gitu. Berarti kita baru beramal kalau ada ini gitu. Sebetulnya kayak gitu. Makanya kata Nabi, jauhilah nazar. Sebetulnya jauhilah nazar. Maka mainnya di sedekah. Jangan di nazar, mainnya. Nazar itu sebetulnya kepepet, Pak. Kepepet. Itu buktinya Ibrahim. Kalau nanti saya punya anak, akan itu kepepet karena memang udah punya anak 40 tahun. Jadi seperti ya sudah saya kayak seperti gak punya anak. Ternyata Allah kasih melalui hajat. Akhirnya turun satu ayat Quran dikatakan inni ara fil manami anni azbahuk. Ismail, saya bermimpi dipanggil di bocah 3 malam berturut-turut apa? Saya disuruh nyembelih kamu. Direnungin. Ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Falama balagha ma'ahu sa'ya. Al-Quran pakai kata sa'ya. Tatkala Ismail lagi cakep-cakepnya, anak lagi lucu-lucunya, Pak. Berarti kira-kira berapa tahun sih anak lagi lucu-lucunya? Antara ya atau mungkin 2-3 tahun gitu. Lagi lucu-lucunya Ismail, lagi enak-enaknya. Lagi kalau pulang kerja mobil papanya enak banget. Ya, yang kalau ngomong cadel-cadelan tuh, mama pakai apa? Pakai misalnya pakai coklat atau pakai telur, nyebutnya pakai Allah gitu ya. Kadang-kadang bapaknya dicadel-cadelin. Nek, kasih tahu tuh katanya di dalam ilmu apa namanya anatomi tubuh sebetulnya kita nggak boleh cadel-cadelin. Assalamualaikum, itu udah boleh tuh. Bikin anak itu jadi cadel. Nah, harus pasek ya. Kadang-kadang manggil kakek bukan kakek, tate. Ya, tatenya ikut-ikutan lagi. Nah, saya pernah melihat pasangan suami istri di kereta, Pak. Saya sama istri gitu. Ngeliat ini aki-aki apa bapak-bapak. Ini aki-aki apa nenek-nenek, mesra banget. Udah suap-suapan roti pakai maaf, Masya Allah. Di kereta itu saya sama istri ketawa aja, subhanallah. Malu kita yang muda tuh, lihat tuh yang tua. Romantis gitu. Bapak kamu terakhir Pak nyuapin istrinya, Pak. Suap-suapan tuh, bentuk romantisme rumah tangga. Nah ketika lagi suka lagi senang-senangnya turun perintah yang kejam banget, nggak tanggung-tanggung, disembelih. Ini perintah, kalau bukan Nabi ngelak. Kalau bukan Nabi, ini Nabi benar-benar ujian dahsyat. Disuruh nyembelih orang coba, dan itu anak satu-satunya semata wayang putra mahkota. Itu bisa bayangkan kayak apa beratnya Nabi Ibrahim. Makanya saya bikin status tuh dalam penyembelihan Ismail, posisikan dirimu jadi Ibrahim coba. Suruh nyembelih anak, sebandel-bandelnya anak, namanya juga anak. Orang tua nggak akan berani membunuh anak sendiri. Ini anaknya nggak bandel, calon Nabi. Oh, Akbar. Ya, dia curhat ke istrinya, Siti Hajar nangis saja. Kalau bahasa kita, udah anak atu-atunya disuruh sembelih lagi. Tapi apa boleh buat ini perintah Allah? Laksanakan. Laksanakan. Bismillah. Diajak ngomong Siti Hajar, diajak ngomong Ismail aman. Datang dah setan, datang. Innilahuma minan nasin. Setan kasih nasihat. Ingat, kalau kita mau bikin amal, setan bikin panitia, mau gagalin amal.
setan ngerayu Ibrahim. Ibrahim, apa tan? Itu Allah sentimen. Allah sentimen, gak mau lu punya anak. Maka ambil batu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarril lamah. Itu sekarang jadi lempar jumroh. Tuh permusuhan abadi Ibrahim sama setan. Terus nggak kena Ibrahim, lari setan ke istrinya. Ini kali Hajar bisa diomongin kali, perempuan makan rada apa? Namanya juga perempuan, hatinya rada lembut, rada gampang. Hajar, ya kan? Mau disuruh ngapain tuh suaminya? Suruh bunuh Ismail. Allah sentimen, Allah gak pengen ente punya anak. Wah, diambil sendal bakiak bang. Tahu sendal bakiak? Nah, sendal dapur, sendal kalau kita mau sore pakai kayu, ditakol, dinaklihat gitu. Kalau matanya dengan sendalnya ditakol, sehingga lempar jumroh boleh pakai kerikil, boleh pakai sendal, sesuatu yang menghinakan. Boleh pakai bangku, boleh. Jadi bukan kerikil doang, boleh pakai sendal, sesuatu yang menghinakan perjanjian dengan setan, lambang permusuhan sama setan. Boleh Pak, jadi lempar jumroh. Bapak mau apa? Kerikil gak dapat, ada handphone 17 Pro Max. Ustaz, saya nggak nemu batu, ada istri. Begitu ternyata Siti Hajar lebih kuat. Itulah kemudian dalam fitrah pendidikan Islam atau ilmu parenting, ibu lebih kuat Pak. Keteguhannya ibu lebih kuat. Seorang ayah mungkin gak bercerita, seorang laki-laki gak bercerita, dia terpenuh, tapi perempuan dia lebih kuat. Lihat Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Lihat Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Lihat Nabi Daud. Lihat istri-istri para nabi. Lihat istri-istri para wali. Lihat bagaimana ibunya Soekarno, ibunya Gus Dur, ibunya. Lihat ibunya Soeharto. Lihat orang-orang besar pasti punya ibu yang besar. Gak mungkin Ismail menjadi nabi kalau ibunya memang bukan orang soleha. Coba lihat orang-orang besar. Maka saya ceramah di depan para ibu-ibu, jadilah ibu yang hebat agar anakmu menjadi hebat. Mau gak mau, suka gak suka, ibu di buku dan ditiru. Dia adalah guru pertama. Ternyata Hajar itu lebih kuat, makanya menjadi jumroh lagi. Jumroh itu musto namanya. Istri aja tuh terakhir ya. Bininya lebih galak, lakinya kuat imannya, tinggal satu. Siapa ya? Ismail. Wah, Ismail lagi main lagi. Ismail, ya om. Apa om? Ente mau dibawa mana? Kata bapak mau dibawa ke kebun. Mau diapain? Mau dipotong. Ismail, kamu akan dipotong, dibunuh. Mendingan kamu lari sana. Bapakmu gak suka sama kamu. Kamu anak haram, kamu anak zina, kamu begini. Ismail, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Takol lagi 3 tuh. Lambang permusuhan abadi sama setan. Ibrahim, Hajar, Ismail. Dalam rumah tangga ini 3 kalau bisa melawan rumah jadi sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya sholat. Jadi rumah itu berwibawa. Bapaknya mengaji, ibunya mengaji, anaknya mengaji. Setan gak punya ruang di rumah kita. Bapaknya sholat, ibunya tiktokan, anaknya facebookan. La haula wala quwwata illa billah. Ibunya zikir, bapaknya main remi, main catur, anaknya keleleran kemana-mana. Ini rumah tangga yang mesti kita bangun. Akidah Ibrahim alaihissalam. 3-3-nya sepakat untuk memusuhi setan. Lakum aduwwum mubin. Berangkatlah hari yang dinantikan, yaumun nahar. Jadi hari mimpi adalah ru'yatul Ibrahim, hari Arafah. Itu nanti Arafah itu sahur. Labbaik Allahumma labbaik,
Kalau tidak salah bulan lalu saya bilang ada orang-orang yang meninggal waktu pakaian ihram dan nanti jenazahnya tidak disolatkan dalam keadaan tidak ditutup kafannya. Udah saya cerita di sini. Ya, nah nanti di yaumil kiamat dia akan bangkit dalam keadaan mulabbiyan. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti kita akan lihat besok pada mahsyar dunia. Mana pada mahsyar dunia besok? Bukuk itu tak kala 2 juta manusia betul itu pada mahsyar dunia. Nanti di akhirat triliunan manusia dari Adam alaihissalam sampai akhirat nanti kumpul telanjang semuanya. Allahu Akbar. Tatkala telanjang Siti Aisyah nangis, ya Rasulullah kita telanjang Aisyah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kamu enggak kenal saya, anak enggak kenal bapaknya, istri enggak kenal suaminya. Kenapa? Hari itu matahari cuma 7 tonggak. Allahu Akbar. Kalau membayangin itu Pak, kita menetes air mata. Matahari cuma 7 tonggak. Panasnya. Minhum yuhribuna bil araq. Kita akan berenang dengan keringat kita sendiri. 7 tombak. Tapi ada mereka yang dinaungi oleh awan. Yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan kata Nabi di pada mahsyar. VVIP. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Yang pertama, siapa? Rijalun nasyafi ibadillah. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang hari-harinya nangis minta keriduan Allah, selalu ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekarang nanti dapat pada masyarakat kita. Amin. VVIP, naungan itu ada payung dari Allah. Masya Allah. Ditanya sama preman-preman, Pak Haji, itu enak banget ada payungnya pada masyarakat. Ini payung Nurul Ikhlas. Wah, DKM seluruh jamaahnya 1 naungan, insya Allah. Nah, begitu sudah siap tuh Yaumun Nahar, masih digoda juga. Ternyata kata Jibril, Sikina ya Ibrahim Arihliya, tajemin pisaunya Ibrahim agar nyembelihnya. Jadi menajamkan pisau itu sunnah juga dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, najemin pisau. Makanya sekarang ini banyak ya YouTube yang keren-keren tuh, pisaunya ini. Bayangin Pak, bayangin nih, sapi 1 ton, 1,1 ton dibedel cuma pisau segini sendirian begini lagi, la haula. Ya, kalau Nabi Ibrahim lihat keren banget itu. Kalau Ismail paling gemuknya 20 kilo, sapi 1 ton, artinya kecanggihan teman-temannya. Sekarang modelnya keren-keren, sapi cuma segini habis detail tuh, bagus. Kata sikin itu menajamkan pisau. Dan di sini riwayatnya siapa sih yang menajamkan pisau? Dulu waktu Nabi Muhammad pengen menyembelih, yang disuruh najemin pisau Siti Aisyah. Ya Aisyah, kumi wa mudhi adiyatik. Wahai Aisyah, ambil halum ibu dia wa arih. Nah gitu ya. Kemudian isyadiyah dihajar, tajemin pisaunya. Jadi yang ngasah pisau siapa? Aisyah. Artinya Nabi bikin panitia, beliau yang motong, yang ngasah pisau Siti Aisyah. Ini riwayat di dalam Imam Bukhari. Berarti ibu sunnahnya besok najemin pisau. Ya, bikin 2. Yang 1 buat kambing, yang 1 buat lakinya kalau macam-macam. Ya, ibu pernah bu ngasah pisau ya. Itu ternyata ngasah pisau kerjanya Siti Aisyah. Artinya Nabi melibatkan perempuan untuk jadi panitia gitu loh. Gak boleh melarang perempuan jadi panitia, gak boleh. Orang Nabi Muhammad yang nyuruhnya Siti Aisyah kok. Jadi boleh saja perempuan. Untuk apa panitianya? Pertama, bikin konsumsi, tuh libatkan perempuan, bikin kopi, ya. Nah, kemudian, kadang-kadang masya Allah, saya lihat perempuan-perempuan disuruh bikin kopi, malah ngumpetin khusus, la ilaha illallah. Di sebelah sono, bukan di sini. Di Jepang, saya ngomongnya di Jepang. Ya, ada Pak. Saya itu kan Pak, kalau Idul Adha keliling ya, termasuk alhamdulillah saya dapat dari Nurul Ikhlas itu. Saya tuh keliling
Ada sebuah masjid saya diundang, Ustaz sini dong, ngopinya di sini gitu. Lihat kambing kita, lihat sapi kita. Ya saya datang aja. Begitu saya datang, Ustaz, ini minta maaf mau nanya. Oh saya diundang tuh ditanya hukumnya. Mau nanya, ini sebagian jeroannya boleh diambil buat panitia. Jangan. Saya bilang gitu. Jangan, sebetulnya itu bukan titik. Saya tahu betul ini, aku tadi ambil gitu. Jangan, nggak boleh khususnya gitu. Ya barangkali mohon maaf apa namanya, kalau anduk kotor apa namanya, babatnya, gitu ya, babatnya kan barangkali dibuang gitu ya. Saya bilang jangan, nggak boleh gitu. Loh kenapa Pak Ustaz? Enggak, emang kenapa? Mau diambil sama panitia, mau dimasak. Oh gitu, iya. Tapi udah jadi Pak Ustaz, saya udah bilang jangan, udah jadi. Oh kalau udah jadi boleh, karena udah jadi. Artinya apa? Bukan nggak boleh, jadi boleh pada saat daging-dagingnya udah rapi, udah ada jatah yang buat yatim, duafa, miskin udah rapi. Sisa-sisanya seperti mohon maaf babat dan usus, biasanya ini orang kagak mau, daripada dibuang kemudian kita sorufkan, karena Nabi mengatakan jangan sampai ada yang kebuang kecuali tanduk dan gigi. Gak mungkin kita olah tanduk. Apa hukumnya? Mohon maaf, apa hukumnya perokok pakai tanduk sapi yang sambungannya tuh? Ya, hukumnya haram. Kenapa? Gak mungkin tanduk segitu gede, rokoknya segitu kecil. Antum lihat kan? Maka menyambung rokok dengan tanduk dua pendapat. MUI Jember tuh ngeluarin fatwa, ada yang mengatakan haram karena itu adalah bagian dari tulang dan gak boleh mengkonsumsi tulang. Maksudnya apa? Tulang diisep-isep begitu tidak boleh. Tapi yang satu mengatakan itu bukan tulang, itu bagian dari daging juga, yang tubuh tanduk itu kan gitu Pak, tanduk ya. Maka ada dua pendapat. Nah gitu. Kalau saya lebih cenderung ngapain pakai tanduk. Nah, ngapain pakai tanduk begitu. Memang manusia kadang-kadang ada aja gitu ya. Nah, singkatnya kita kembali dulu ke Ibrahim dan Ismail, disuruh tajemin. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini udah nangis, ini Hajar ngeliatin udah nangis tuh. Ya Allah anak saya. Begitu mau dipotong. Nah, wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Allah pakai kata zibhun, sembelihan. Allah gak pakai kata kambing. Oh, padahal yang jadi kan kambing tuh, tapi Allah bilang sembelihan. Kambing, sapi, kerbau, onta, ini 4 bentuk ini gak disebut. Yang disebut sembelihan. Karena itulah Imam Ibnu Abbas mengatakan apa? Mohon maaf nih, ini hukum harus dikeluarkan dulu. Dibolehkan bagi orang yang miskin pengen ikut seperti orang yang punya duit, dia boleh sembelih. Atau sembelih artinya memunculkan darah bidibaj dengan ayam. Tuh, saya pengen sembelih kayak orang-orang tapi gak punya duit. Ada duit 150.000 beli ayam mah. Bismillah, Allahu Akbar. Petok, boleh nggak? Boleh, silakan di rumah masing, jangan di story di Nurul Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz Nanang, saya mau nyembelih nih. Wah, kau dia apaan? Ya, jadi silakan demi apa bahasa Al-Quran ada zibhin azim. Itu saya dapati. Jujur dulu ngaji tahun 98, ini kitab saya Pak, bukan gak bisa beli kitab ya, udah hancur. Kenapa? Saking cintanya sama guru, tulisan-tulisan dari guru. Saya dapetin itu 98, sekarang ini baru saya dengar dari Gus Bahar. Ternyata sama gitu. Kita ngaji 98 dulu, kelas 3 sanawiyah ngaji ini. Apa kalau kata guru saya, yang penting sembelihannya, yang penting bagaimana memunculkan darahnya. Bahwa orang-orang di luar kita yang gak punya uang pengen nyembelih ayam atau bebek itu terserah saja gitu. Ternyata Gus Bahar ngomong begitu juga, belum lama saya dengar gitu ya. Artinya ilmu begitu. 98 kita dapetin, sekarang corong dakwahnya lewat Gus Bahar. Kalau saya gak boleh ngomong di TV, di Semitrida bahwa boleh pakai nyembelih apa ayam ya. Nanti orang pada nyembelih ayam gitu ya.
Nah, makanya kata Imam Ibnu Abbas, yang penting hari itu mengucurkan darah. Begitu wafatnya Nabi Zibin Azim, ingat Pak, Allah pakai kata azim, sembelihan yang besar, gemuk, banyak dagingnya, bukan gede doang, bukan tulang doang. Yang diminta azim, elahun azim. Itu kalau belajar tafsir, artinya dagingnya banyak. Orang tulang buat apa tulang? Jadi kalau lihat sapi, lihat munelnya Pak. Kalau bahasa orang Betawi munel, apa tuh? Gemoynya. Karena itu yang diambil nanti. Loh kalau tulang cuma gede doang, tapi itu tulang. Makanya sekarang yang lagi laku Pak, teman-teman saya pada jual itu sapi yang gitu yang dari Kupang ya, yang apa dari Bali sih, yang cuma mukanya kayak tikus Pak, karena dagingnya itu banyak. Jadi dia kukunya juga gini-gini gitu. Sapi mana itu ya, kukunya agak begini, agak gemulai gitu kukunya kalau saya lihat. Tapi dia mainnya di daging, jadi nanti tulangnya dikit, dagingnya yang banyak. Pendek-pendek sapi Bali ya. Iya, pendek-pendek tapi munal-munal. Karena memang ini diperuntukkan adalah daging. Kadang-kadang limosin yang gede itu karkas tulang gitu. Saya pernah potong buat musola, sudah diharapkan banyak daging, ternyata begitu dapat malah tulangnya Pak. Jadi limosin tapi tulangnya yang gede, dagingnya nggak banyak. Buktinya begini, tulang semua, lebih karkas. Ustaz, kok lebih banyak tulangnya, gedean tulang gitu ya. Makanya disuruh pegang banyakkan dagingnya atau bizibihin azim ya. Bukan soal gedenya. Kalau orang kan katanya mau gede-gedean, berapa ton gitu ya. Ya berapa ton dihitung dengan kulit sama tulang. Ya, kulitnya tebal, tulangnya besar, ya jadilah tonasenya gitu ya. Maka coba lihat, setelah masuk kambing, jangan terus banget ya Allah kambing batu. 4 yang nggak boleh. Arja yang buta, kelihatan butanya, yang patah tanduknya, yang putus kupingnya, atau yang penyakitan. Tuh, 4 nggak boleh. Bang, berapa nih Bang? 3 juta. Ini etawa 6 juta. Ini domba Garut 9 juta. Wow, nilainya semakin tinggi tuh. Jangan no, 800.000 sakit Pak. Ya udah gitu aja. Ya Allah, 800.000. Mana tuh udah batuk mulu kambing. Kambing kalau dibeli sehat di penangkaran buta boleh disembelih. Saya beli sehat, saya taruh semalaman di Nurul Ikhlas, pagi-pagi picak matanya. Boleh nggak disembelih? Boleh. Belinya sehat berarti terjadi di penangkarannya. Mungkin dia berantem, mungkin dia kena pagar, akhirnya matanya buta, maka boleh. Yang penting waktu belinya. Makanya tanggung jawab masjid pada kagak mau kan. Kalau disuruh ngurus dulu kan, zaman dulu sapi itu datang 5 hari ke masjid sebelum kurban, hari kurban. Makanya dulu kerepotan. Kalau sekarang alhamdulillah di hari H malamnya datang gitu. Jadi tanggung jawab masjid musola dan panitia berkurang. Dulu saya ingat betul, musola ayah saya kan paling banyak tuh sapinya. Itu ada lapangan khusus depan musola, pasti asal udah mau Idul Adha 5 hari sebelumnya ya kita ngurus. Makanya biayanya jadi nambah, kos biayanya gitu. Jadi sapinya yang gemuk, yang tidak boleh cacat, nggak boleh pincang, nggak boleh sakit, nggak boleh picak, atau kupingnya kepotong atau tanduknya yang patah. Dan harus di atas 1 tahun. Tandanya dengan giginya apa? Iya, kupak. Lihat, kupak. Nah, begitu telan Ismail dipotong diganti dengan biji madin, makanya kata Allah, qad saddaqta ya Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, maka dari itu keimananmu telah sempurna. Masya Allah. Maka yang kita bisa ambil yang pertama, kenapa sih Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail? Pertama, apa yang disembelih? Tidak mungkin Allah menyuruh menumpahkan darah manusia. Yang disembelih apa Pak? Kira-kira apa? Sesuai judul kita hari ini, tema kita adalah yang Allah minta agar kita tidak merasa memiliki. Jadi yang disembelih itu rasa kepemilikan. Kamu pikir Ismail punya kamu?
Kamu pikir Ibrahim punya kamu? Kamu pikir Agus Budi itu punya kamu? Kamu pikir anak-anak kamu itu punya kamu? Kata Allah, sungguh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi lagi sayang-sayangnya Ibrahim, rasa sayang itu yang dipotong, rasa kepemilikan. Kamu cuma dititipin, kapan aja diambil. Jangan sedih. Bagaimana gak sedih, Pak? Sedih boleh, tapi harus kembali ke pemiliknya. Seorang ibu lagi menanti anak, mama kapan pulang? Bentar, ini masih di Jatinegara. Ya Allah, mama kapan pulang? WA itu sampai ibunya udah ditabrak kereta. Masya Allah. Yang mau dikasih tahu oleh Allah, Rabu itu kereta besi isinya benar gak? Mestinya kan aman banget, tapi bagi Allah gak ada yang aman. Sehingga yang gak boleh rasa kepemilikan, semua ini milik Allah. Ujian 1 minggu sebelum dia meninggal, saya satu panggung Pak sama anak-anak santri saya. Lagi dapat kontrak eksklusif buat acara di RCTI kajian Ramadan menjelang berbuka. Mohon maaf, nominalnya di atas 1,3 M. Lagi naik daunnya ujian, diambil sama Allah. Masya Allah. Nah, Olga Saputra, presenter paling kaya di Indonesia, paling mahal, 1 jamnya 30 juta, 1 jamnya. Lagi naik daunnya, diambil oleh Allah. Yang punya sejam 30 juta aja diambil, apalagi kita. Gitu. Yang punya dokter 40 aja diambil, apalagi kita. Ibrahim anak lagi sayang-sayangnya diambil, apalagi kita, bukan Nabi. Maka dari pelajaran ini, semua cuma titipan, waktunya diambil-ambil. Jabatan lagi tinggi-tingginya, lagi enak-enaknya, mohon maaf, dapat surat tugas, dapat surat keputusan, harus berhenti. Siapa? Panglima dunia dan akhirat. Saya gak ngomongin Panglima bintang 4, saya lagi ngomongin Panglima yang menyebabkan Maghrib Konstantinopel dibuka. Siapa dia? Khalid bin Walid. Lagi menang-menangnya, lagi gagal-gagalnya di Eropa, turun surat dari Umar bin Khattab, Khalid, berhenti kamu. Kenapa? Saya takut kamu sombong, bertakwalah kepada Allah. Pedangmu ketajaman, setiap pedangmu nyampe ke sebuah pasukan, seorang istri langsung jadi janda, anak jadi yatim. Aku takut. Semua manusia hampir-hampir Pak, setiap Umar bin Khattab datang ke pasar, apa omongannya? Ajaban Khalid, ajaban Khalid. Selalu kaget Umar bin Khattab. Sebegitukah hebatnya kamu Khalid? Mohon maaf, berhenti kamu. Di masa-masa tingginya kamu, saya ganti dengan Sa'ad bin Abi Ubadah. Khalid jatuh melihat surat bin Umar bin Khattab, kaget, lagi menang, lagi jadi panglima tertinggi, disuruh berhenti. Apa yang terjadi? Khalid memeluk Umar bin Khattab, terima kasih diingatkan, saya adalah manusia biasa. Si jenderal tahu diri, pimpinan khalifah tahu diri. Tahu diri apa? Ini orang nanti diputuskan terlalu superior, takutnya Khalid bin Walid jadi Superman. Belum pernah kita lihat tokoh epic bikin acara sutradara Khalid bin Walid kayak Spiderman. Anak kita coba lihat tentang Spiderman, Superman, Hulk, Robocop, tokoh-tokoh Nasrani itu diambil. Kita punya tokoh Khalid bin Walid, Konstantinopel, Syam dibuka, prajurit Roma bertekuk lutut. Tapi yang terjadi, ditulis oleh Umar bin Khattab, kamu itu terlalu gagah, saya takut kamu jadi sombong, mundur Khalid. Kalau kamu sayang sama diri kamu, dan kalau kamu sayang kepada ketakwaan kamu, mundur. Khalid bin Walid mundur. Yang lagi kita omongin adalah jabatan punya Allah. Kalau waktunya diambil, diambil. Anak punya Allah, waktunya diambil, diambil. Istri punya, pelan banget Pak. Istri punya Allah, waktunya diambil, diambil. Suami punya Allah, waktunya diambil, diambil. Persoalannya antara istrinya dulu apa suaminya dulu nih yang disayang sama Allah. Ya. Kalau urusan begitu kadang-kadang jangankan bapak-bapak ustaz juga begitu. Ya mati, ya mati. Mati itu adalah random, sifatnya acak, bukan abjad A sampai Z. Alhamdulillah Israel gak sentimen. Ya, selaku pemangku jabatan pencabut nyawa, Israel gak sentimen.
Coba kalau Israel sentimen, ini orang rese nih, gue cabut juga nih, nggak sesuai abjad lagi. APZ itu al-waraq di jannah, pohon di surga itu Pak, kalau udah putus di lauhil mahfuz, pohon kalau udah putus kembangnya di lauhil mahfuz itu dipegang Israel, loh, begitu kematian fasenya tuh. Jadi ada daun putus di lauhil mahfuz diambil. Mohon maaf, misalnya Ustaz tanam di Wagio 40 hari lagi, maka Israel turun ke bumi, megang itu catatan. Ini orangnya naik langit, ya Rob, orangnya begini, turun lagi, khomsi nama Rob, 50 kali memastikan ini calon orang mati. Jadi 40 hari sebelum kematian kita, 40 hari, katakan kita sebulan lagi meninggal, di Israel udah wanti-wanti. Makanya Israel bilang apa? Muhammad, ya Muhammad, kulli ummatin, bilang sama umatmu, ajaban lakum, saya bingung masih bergelimang dosa, di tangan saya waktunya tinggal seminggu lagi. Nah, Bapak-bapak mau tahu, kalau ternyata di tangan Israel kita ini adalah orang baik, ya, mau dicabut, maka izharul hasanah, Allah akan tampakkan kebaikannya dia. 40 hari seorang orang meninggal, tambah rajin ibadah, tambah apa, ke semua orang baik, minta maaf, sehingga Allah tampakkan kebaikannya sebagai ahli surga. Itu janji Allah tuh, Allah tampakkan kebaikannya tuh. Masya Allah, ya Allah, dia sebelum meninggal nyumbang yatim, ya Allah, dia sebelum meninggal baca Quran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutan orang adalah bentuk saksi dia tuh di yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadi kalau besok-besok nih, tak soalnya bapak-bapak tiba-tiba maafin gua ya, itu tinggal 39 hari lagi nanti. Kemana aja minta maaf. Tiba-tiba, Bu, kalau suaminya pelit banget, tiba-tiba baik. Berarti tinggal berapa hari? Loh, kalau laki Bu baik banget ya, tiba-tiba kata Ustaz Habib, kalau orang meninggal dunia sebagai baik. Jangan tinggal gitu. Ya, saya punya ibu, alhamdulillah harus minimal. Begitu dia meninggal dunia, saya lagi ujian di UIN, tahu ibu meninggal itu. Apa yang menyenangkan saya, yang bisa menyeka air mata saya cuma satu. Saya nangis, saya ciumin kakinya itu ya. Begitu air mata saya cuma bisa kering, ada warung-warung di sekitar yang ada tuh. Waktu itu saya masih kuliah kan, nggak usah sedih. Mak lu kemarin sore keliling kampung ibu saya. Pertama nanyain utang-utang majelis taklim, kemudian minta maaf, ke pantas kalian kok ibu haji kok keliling itu gitu. Jadi satu hari sebelum beliau meninggal tuh 5 warung Madura didatengin dan minta maaf karena direpoti. Kadang-kadang kan peringatan Maulid kalau di rumah saya pakai 1000 orang Pak. Tuh kadang-kadang ada utang yang keleleran gitu ya. Jadi ibu keliling minta maaf. Itu yang bikin tak ada kata untuk air mata. Wah, saya bangga gitu, secara pribadi gitu. Saya makanya barangkali coba deh bapak-bapak cek. Kita punya orang tua mungkin di kampung, di desa. Wow, bapak kamu tuh orang begini. Wow, pak adik kamu orang begini. Jangan sepelekan penilaian orang. Penilaian orang adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangin kalau orang meninggal dunia yang dilihat jeleknya terus, kayak Firaun. Tahu nggak, paman kamu tuh astagfirullah, pelitnya 17 setan. La ilaha illallah. Ada 17 Agustus gak nyumbang, ada gotong royong gak nyumbang, ada kematian gak mau datang, ada ini bener-bener deh. Udah kayak orang hutan, tidak bersosial. Nah, orang-orang seperti ini adalah bagian dari penilaian Allah. Penilaian Allah adalah penilaian kita. Saya mau nanya dulu, bapak-bapak sekalian ya, kira-kira kalau mati kita pengen dapat nama baik apa nama buruk nih? Kan enak nih. Misalnya mohon maaf, katakan kita yang biasa di masjid, ya Allah, mohon maaf nih, saya sebut saja misalnya, ya Allah, Pak Sobirin meninggal dunia, wah masjid siapa yang ngurus? Wah ini siapa yang ngurus? Coba kepikiran orang adalah masjid. Hebat gak tuh? Sebaliknya,
ada preman meninggal dunia. Wah, dia meninggal dunia. Nanti yang jagain kita siapa? Yang ngajak mabuk kita bareng siapa nih? Yang bayarin diri kita siapa nih? Orang meninggal, masjid kerepotan. Orang meninggal, tongkrongannya kerepotan. Udah kelihatan di situ siapa ahli dunianya, siapa ahli akhiratnya. Maka sekarang masih ada waktu kita berbaik sebelum Allah mencabut titipan ini, titipan nyawa, titipan istri, titipan anak. Jadi semua ini adalah titipan, waktunya diambil terserah Allah. Bayangkan untuk mengambil rasa titipan yang diberikan kepada Ibrahim, kudu disembelih Ismail. Saya nggak mau ketika Allah menitipkan sesuatu untuk kita diambilnya dengan cara Ibrahim. Bisa dibayangin Pak, karena kebanyakan saya sama anak, malamnya kita mimpi disuruh nyembelih anak kita. Coba lihat, kata Ismail, Ismail, aku bermimpi menyembelihmu. Apa kata calon Nabi? Laksanakan Pak. Kalau memang dari Allah, tuh sekarang kita pulang dari sini, coba kita ngomong mana kita. Nah, saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata anak kita? Dia lapor ke RW, bapak saya udah gila. Kenapa ya? Saya mau disembelih. Beda jawaban ahli akhirat, calon Nabi, beda orang-orang ahli dunia. Nah, mudah-mudahan sembelihan kita besok diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut-takut ngeluarin. Belum pernah saya lihat orang korban jatuh miskin. Ya, yang miskin malah yang gak pernah korban. Mudah-mudahan dari korban yang kita keluarkan 3 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Bagi Allah gampang dilipat ganda. Lagi kalau ngitung keuntungan jangan selalu materi. Yang kita keluarkan kurban, yang akan kita dapatkan nanti di yaumil kiamat lebih hebat. Dalam riwayat Nabi mengatakan kendaraanmu di Siratal Mustaqim adalah kurbanmu. Ya, dia akan datang dengan asfariha, dengan dohmia, dengan asharia. Kurban itu akan datang di akhirat, kulitnya, tanduknya, kukunya, dia akan mendatangi kamu nanti. Lagi kita ke jembatan Siratal Mustaqim, repotnya perjalanan 70 tahun, datang mobil Lamborghini Pak. Kiriman malaikat Jibril, Pak masuk. Loh, ini apa? Musola Nurul Ikhlas, setiap tahun kamu nyumbang limosin, naik tuh Lamborghini. Jembatan Siratal Mustaqim. Datang lagi bapak-bapak, mau siap-siap, datang mobil carry lebih rendah. Oh, ini kambing sakit dulu. Mobil carry itu akan datang ke kita nanti. Siratal Mustaqim jembatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Fa inna ila rabbina laturja'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuq ziyaratahum ila Makkahil Mukarramah wa Madinatul Munawwarah fi kulli sanah wa la tukhayib rajana. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'alaik bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq ahlana wa lana ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar as-Siddiq wa Umar bin Khattab. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa sabbit imanana ma'al Qur'an. Allahumma ij'alna wa iyyahu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan taburi 'alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma taqabbal zabihatana, Allahumma taqabbal udhiyatana. Ya Allah, terimalah setiap korban kita, setiap tetes darahnya, setiap tetes rambutnya, semoga menjadi amal dia yaumil qiyamah. Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.